Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Ma'arif dari kelas D2 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 070203200054. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode komunikasi dalam pembinaan santri. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu pembinaan. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan yang bertujuan dapat mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan. Jadi dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara pembaruan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan itu diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, dan pengendalian dalam monitoring serta evaluasinya. Dalam pembinaan sendiri itu ada tujuan menurut Mangun Harjana dikatakan untuk membantu orang yang menjalinnya membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalannya secara lebih efektif. Baik, selanjutnya metode pembinaan santri. Bagi pesantren, minimal ada 7 metode yang bisa diterapkan dalam membentuk perilaku seorang santri. Yaitu yang pertama, ada metode keteladanan atau uswatul hasanah. Pendidikan perilaku lewat keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh-contoh konkret bagi para santri. Dalam pesantren, pemberian contoh keteladanan sangat ditekankan. Kiai dan ustadz harus senantiasa memberikan uswah yang baik bagi para santri dalam ibadah-ibadah ritual kehidupan sehari-hari. Kemudian ada metode latihan dan pembiasaan. Metode latihan dan pembiasaan adalah mendidik dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap norma-norma, kemudian membiasakan santri untuk melakukannya. Dalam pendidikan di pesantren, metode ini biasanya akan diterapkan pada ibadah-ibadah amaliyah seperti sholat berjamaah, kesopanan pada kiai dan ustadz, serta pergaulan dengan sesama santri. Kemudian metode selanjutnya ada mengambil pelajaran atau ibroh. Ibroh berarti merenungkan dan memikirkan. Dalam arti umum biasanya dimaknakan dengan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Tujuannya apa? Dengan melalui ibroh mengantarkan manusia pada kepuasan berpikir tentang perkara agama yang bisa menggerakkan atau mendidik atau menambah perasaan keagamaan. Kemudian ada metode selanjutnya yaitu mauidhah atau bisa dipahami dengan nasihat. Rasyid Ridho mengartikan mauidhah sebagai berikut. Mauidhah adalah nasihat peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan jalan apa yang dapat menyentuh hati dan membangkitkannya untuk mengamalkannya. Metode mauidhah sendiri terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, santri misalnya tentang sopan santun harus berjamaah maupun kerajinan dalam beramal. Nomor 2, motivasi dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, peringatan tentang dosa atau bahaya yang akan muncul dari adanya larangan. Kemudian ada metode kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu dikenal sebagai cara kelangsungan atau menjaga kelangsungan kegiatan pendidikan identik dengan memberikan hukuman atau sanksi. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran santri bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar sehingga ia tidak mengulanginya lagi. Kemudian ada selanjutnya metode ujian dan hukuman. Target buat tajib. Metode ini terdiri 2 metode itu karena saling berkaitan satu sama lain. Targhib itu adalah janji disertai dengan bujukan agar seseorang senang melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Sedangkan tahdzib adalah ancaman untuk menimbulkan rasa takut berbuat tidak benar. Kemudian
Yang selanjutnya terakhir ada metode mendidik melalui kemandirian. Kemandirian tingkah laku adalah kemampuan santri untuk mengambil dan melaksanakan keputusan secara bebas. Proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan santri yang biasa langsung di pesantren dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu keputusan bersifat monumental dan keputusan yang bersifat harian. Pada keputusan ini, keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang bersifat rutinitas saja. Terkait dengan kebiasaan santri yang bersifat rutinitas, menunjukkan kecenderungan santri lebih mampu dan berani dalam mengambil serta melaksanakan keputusan secara mandiri. Misalnya, pengelolaan keuangan dan perencanaan aktivitas rutin di pesantren. Mereka para santri yang tidak tinggal bersama orang tua dituntut untuk dapat hidup dengan berdikari. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.